manfaatnya. Alhamdulillah sampai dengan hari ini kita bisa menikmati Islam. Hadirin sekalian, di kesempatan pada pagi hari ini seperti agenda kita setiap tahun dari Kaji PO Found, di mana kami selalu menyuarakan bagaimana tata cara serta kita belajar bersama-sama tentang fikih penyembelihan hewan kurban yang selalu diamanahkan oleh para muslimin kepada masjid-masjid. Di sini kita sama-sama belajar agar kita paham betul bagaimana yang pertama memperlakukan hewan, yang kedua cara menyembelihnya, kemudian pengelolaan daging sampai dengan didistribusi. Saya berharap dari teman-teman semuanya, terutama para remaja masjid ya, jangan keburu Anda meninggalkan kegiatan ini sebelum betul-betul selesai. Jangan, karena kita akan ajarkan detail mulai dari penyembelihan, pengelolaan sampai dengan nanti pengulitan dan juga pencucian jeroan. Jadi biasanya kalau dulu jeroan dibawa ke kali ya. Kalau di sini nanti kita ajarin cara cepatnya supaya supaya lebih higienis, supaya lebih bersih. Jadi sekali lagi saya ingatkan untuk para remaja masjid, terutama yang mas-masnya yang muda dan juga bapak-bapak serta bapaknya, jangan meninggalkan kegiatan ini sebelum betul-betul selesai. Jadi sampai selesai baru nanti boleh istirahat. Nanti di situ akan diajarkan beberapa teknik mulai dari asah pisau sampai dengan nanti penyembelihan detail mulai awal sampai dengan di akhir. Nah, sebelum kita menginjak praktek hari ini ada tausiah atau kita menjelaskan lebih detail lagi tentang fikihnya dulu, hukumnya, fikihnya bagaimana. Nah, ini akan insyaallah disampaikan oleh Ustaz Abdullah bin Muhammad Munawar. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, sebagaimana sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW, al-ilmu qabla al-qaul wa amal. Jadi ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Salah satu kebiasaan sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah dengan para sahabat yaitu mempersiapkan diri sebelum melaksanakan sebuah ibadah atau rangkaian ibadah. Contohnya pada saat Rasulullah dengan para sahabat akan melaksanakan ibadah haji, maka Rasulullah dengan para sahabat berkumpul menuntut ilmu, mencari ilmunya bagaimana berkaitan dengan ilmu berhaji. Bagaimana pada saat Rasulullah dengan para sahabat akan masuk bulan Ramadan, Rasulullah dengan para sahabat berkumpul untuk membahas berkaitan dengan ibadah Ramadan atau puasa. Dan begitu juga dengan pagi hari ini sebelum kita masuk ada rangkaian ibadah besar yaitu ibadah kurban, ibadah haji atau Idul Adha, maka kita mempersiapkan diri dengan ilmu. Karena ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Sebelum kita mempraktekkan, paling tidak kita sudah memiliki dasar ilmu. Perbedaan ilmu dengan ahli ibadah. Jadi ada alim, ada abid. Orang yang ahli ibadah tanpa didasari ilmu beda dengan ahli ibadah yang didasari dengan ilmu, bagaikan bulan dan bintang. Pada saat kita melaksanakan ibadah dengan ilmu, maka diibaratkan sebagai bulan purnama. Tapi kita melaksanakan ibadah tanpa dengan ilmu,
atau kita disebut dengan abid, orang ahli ibadah, maka kita diibaratkan seperti bintang. Kemudian yang kedua, salawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada Rasulullah SAW, yang mana hingga hari ini, jam ini, detik ini kita mampu merasakan nikmat sunnah yang dibawa dan diperjuangkan oleh Rasulullah SAW. Singkat saja berkaitan dengan materi fikih kurban. Jadi fikih kurban ini terbagi menjadi dua. Dalam kitab-kitab fikih kurban terbagi menjadi dua, yaitu fikih berkaitan dengan panitia atau amil panitia, kepanitiaan atau mereka yang menerima amanah. Kemudian yang kedua, fikih berkaitan dengan orang yang berkurban. Jadi orang yang mau berkurban, fikihnya sendiri, bagaimana dia mempersiapkan hartanya, kemudian memilih hewan kurbannya, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang kedua, fikih berkaitan dengan kita sebagai amil atau panitia pelaksana ibadah kurban. Itu fikihnya berbeda. Di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas berkaitan dengan kita sebagai penerima amanah atau panitia kurban. Fikihnya berbeda. Yang pertama yang perlu kita pahami bersama, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbaknya, dasar hukum kurban dulu. Biasanya mereka paling tidak kita mengetahui bagaimana dasar hukum kurban. Hukum kurban ini dalam pembahasan kitab fikih kurban itu ada memang perbedaan pendapat. Tapi pendapat yang paling kuat yaitu sunnah mu'akkad. Jadi sunnah yang ditekankan. Jadi kalau mampu ya ditekankan harus berkurban. Gitu ya. Ada beberapa madhab yang memang mewajibkan. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran sholat dan kurban itu disebutkan bersamaan. Fasalli li rabbika wanhar. Maka sholat dengan kurban ini disamakan. Maka beberapa pendapat, ada beberapa madhab yang memiliki keyakinan bahwa kurban ini menjadi sesuatu yang wajib. Tapi jumhur ulama, para ulama secara umum dengan fatwanya yang kuat yaitu sunnah mu'akkad. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan panitia kurban atau kita sebagai penerima amanah kurban, yang perlu diperhatikan bahwa kita akan diminta pertanggungjawaban berkaitan dengan amanah yang sudah kita terima. Pada saat orang yang berkurban datang ke kita, anggap ya di antara tempat tinggal kita ada banyak kepanitiaan yang sudah terbentuk, banyak masjid, musola, yayasan yang sudah terbentuk. Tapi pada saat orang datang ke tempat kita, maka orang tersebut menunjuk kita sebagai perwakilan dari kita untuk ibadah kurbannya. Kenapa? Saya yakin ada perhitungan berkaitan dengan kesiapan dari panitia, kesiapan dari tempat fisik dan lain sebagainya, termasuk kesiapan dalam bentuk ilmu. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan kita dengan ilmu. Kenapa pada saat orang mengamanahkan kepada kita, pada saat apa yang sudah diamanahkan kepada panitia tidak terlaksana dengan baik sesuai dengan sunnah, maka bisa jadi kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang harus diperhatikan. Berkaitan dengan penyembelihan, nanti juga akan kita jelaskan bagaimana cara membaca doa, seperti apa memperlakukan hewan kurban. Maka itu akan diminta pertanggungjawaban. Termasuk yang perlu diperhatikan sebagai panitia kurban, yaitu pelaksanaan ibadah kurban ini tidak sama dengan pelaksanaan kerja bakti. Karena banyak tempat yang beranggapan apa yang kita laksanakan pada saat hari H, penyembelihan itu diibaratkan sebagai pelaksanaan kerja bakti. Ini beda.
ini pelaksanaan ibadah. Pelaksanaan, ya ibaratnya seperti kita sholat, kita akan menghadap Allah. Karena sekali lagi di dalam Al-Quran pelaksanaan ibadah sholat itu disebutkan bersamaan dengan pelaksanaan ibadah kurban. Oleh karena itu persiapan dari panitia kurban juga harus diperhatikan. Baik, pembahasan yang pertama tadi berkaitan dengan hukum kurban sudah kita sampaikan. Yang kedua berkaitan dengan waktu penyembelihan. Para ulama tidak ada perbedaan pendapat untuk waktu penyembelihan itu selepas sholat id pada tanggal 10 Dzulhijjah. Sampai kapan? Sampai hari tasyrik plus 3 hari, yaitu tanggal 11, 12, 13 sebelum matahari terbenam. Jadi sebelum maghrib tanggal 13 Dzulhijjah, maka penyembelihan itu harus sudah terlaksana. Kalau sudah melewati itu maka tidak terhitung sebagai kurban, maka terhitung sebagai sembelihan biasa, daging pada umumnya. Untuk masalah pembagian, ya ini yang perlu diperhatikan. Untuk masalah pembagian itu kalau misalkan lewat tidak ada masalah. Jadi pembagiannya tidak harus di tanggal 10, 11, 12, 13. Kenapa? Karena memang ada di tempat-tempat tertentu yang pembagiannya itu biasanya mundur sampai 1 minggu dan lain sebagainya. Di negara-negara berkembang mereka membaginya dengan cara dikemas. Ada yang seperti sarden, ada yang seperti sosis dan lain sebagainya. Kalau di Saudi sendiri karena kurban kemudian juga ada penyembelihan untuk ibadah haji, itu biasanya jumlah daging sangat banyak menumpuk. Mereka mengirim penyembelihan itu ke pabrik pengemasan. Biasanya dikemas kemudian dikirim ke negara-negara yang membutuhkan seperti ke Afrika dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi saya sampaikan untuk waktu penyembelihan ditentukan pada tanggal 10, 11, 12 dan 13. Untuk waktu pembagian itu tidak harus di tanggal tersebut. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan waktu, ini tidak ada perbedaan pendapat. Jadi untuk waktu penyembelihan memang diakhiri sampai maghrib tanggal 13 Zulhijjah. Tahun ini kita masuk Idul Adha tanggal 17, berarti tanggal 10, 17, 18, 19, 20. Berarti tanggal 20 sebelum maghrib penyembelihan harus sudah terlaksana. Kemudian berkaitan dengan pembagian. Pembagian itu dibagi menjadi sepertiga bagian. Kalau pada umumnya sebagaimana yang kita lihat di lapangan, untuk masjid, musola, yayasan biasanya memberikan kesempatan sepertiga bagian untuk pengkurban. Itu sunnahnya seperti itu. Jadi pengkurban boleh mengkonsumsi hewan yang disembelih. Untuk sepertiga yang lain itu bisa dibagikan untuk amil panitia boleh, fakir miskin boleh, orang mampu boleh, tetangga dan lain sebagainya. Jadi untuk pembagian hewan kurban ini tidak ada spesifikasi seperti zakat fitrah. Kalau zakat fitrah sudah ditentukan 8 golongan yang berhak menerima zakat. Zakat mal, Jadi kalau zakat mal seperti itu. Untuk kurban sepertiga disunahkan kepada kita pengkurban untuk mengkonsumsinya. Untuk sepertiga yang lainnya untuk bisa dibagikan ke panitia, ke fakir miskin, orang mampu pun juga bisa menerima dan mengkonsumsinya. Itu menjadi catatan penting karena beberapa pendapat, ada beberapa pemahaman di tempat-tempat yang lain bahwa orang yang kurban dan orang yang akikoh itu tidak boleh mengkonsumsi dagingnya. Itu pemahaman yang salah. Malah disunnahkan untuk mengkonsumsi termasuk hewan kurban.
Kemudian berkaitan dengan ketentuan hewan kurban. Ketentuan hewan kurban itu sudah ditentukan berkaitan dengan hewan umumnya, yaitu kambing, domba. Ini yang disunnahkan yaitu domba. Kambing boleh, sapi boleh, kemudian onta. Yang umum yang dipertanyakan sama masyarakat yaitu bagaimana kalau misalkan korban dengan kerbau ataupun kuda. Itu beberapa pendapat membolehkan. Misalkan ada di daerah tertentu yang tidak umum dengan sapi, tapi di sana menjadi keumuman yaitu kerbau, maka diperbolehkan. Kerbau termasuk juga kuda, karena di beberapa tempat itu ada penyembelihan kerbau dan kuda. Dan Rasulullah pun juga pernah menyembelih kuda, tapi bukan untuk kurban ya, dan mengkonsumsinya, dan itu diperbolehkan. Penjelasan berkaitan dengan ketentuan hewan kurban. Yang pertama, seekor kambing hanya untuk satu pengkurban dan diniatkan untuk keluarganya. Kenapa? Karena Rasulullah menyembelih Bismillah, Allahumma taqabbal min. Rasulullah menyebutkan wa ahli, dan keluarganya. Jadi diniatkan untuk satu orang, tapi pahalanya untuk satu keluarga itu diperbolehkan. Bahkan Rasulullah juga menyebutkan untuk umatnya. Untuk sapi dan onta itu bisa diniatkan satu nama dan pahalanya untuk satu keluarga dikali 7. Jadi satu sapi untuk 7 keluarga. Tapi tetap satu keluarganya disebutkan satu nama dan diakhiri dengan wa ahli. Misalkan nama saya Abdullah, Allahumma taqabbal min Abdullah wa ahli, dan keluarganya. Dan disebutkan siapa 7 nama itu dan diakhiri dengan nama keluarganya wa ahli, wa ahli. Jadi seperti itu. Itu diperbolehkan. Seekor sapi boleh dijadikan kurban untuk 7 orang, sedangkan seekor unta bisa untuk 10. Jadi memang ada pendapat untuk unta itu diperbolehkan 10 orang. Sedangkan ketentuan umur, ya ini yang perlu diperhatikan. Sedangkan untuk ketentuan umur yang mestinya memenuhi syarat kurban, untuk unta itu umurnya minimal 5 tahun, masuk di tahun ke-6. Untuk sapi umur minimal 2 tahun, masuk tahun ke-3. Untuk kambing umur minimal 1 tahun, masuk tahun ke-2. Kemudian domba itu secara umum, jadi memang domba ini ada kekhususan. Diperbolehkan untuk domba di umur 6 bulan masuk di bulan ke-7, itu boleh. Jadi beda dengan kambing. Karena domba ini bahasa Jawanya itu gibas. Itu diperbolehkan. Untuk waktunya memang lebih singkat, karena memang banyak pendapat, tidak ada perbedaan pendapat berkaitan dengan domba. Itu waktu sah diperhitungkan itu 6 bulan, masuk di bulan ke-7. Berkaitan dengan umur, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-masnya semuanya yang perlu diperhatikan. Umumnya di masyarakat itu melihat giginya sudah tanggal. Kalau bahasa Jawanya itu poel. Sedangkan poel ini tidak menjadi syarat sahnya kurban. Tapi apa? Waktu atau umur. Ada kambing yang umurnya 1 tahun punjul, 1 tahun setengah misalkan, tapi giginya belum poel, maka sudah sah, gitu ya. Dan sebaliknya, pada saat kambing sudah poel, tapi umurnya belum masuk, ya berarti belum sah. Jadi poel ini adalah bukan menjadi patokan syarat sahnya kurban. Ini yang perlu diperhatikan, karena kebanyakan panitia kurban ini melihat poel ataupun tidak. Pada saat sudah dapat kambing yang jumbo, yang besar, yang tua,
dilihat giginya belum poel, maka panitia menolak. Ini biasanya bikin gelok orang yang sudah cari hewan kurban yang paling istimewa, besar, ternyata sudah sampai di masjid, giginya belum poel, ditolak sama panitia. Jadi gitu ya. Jadi yang menjadi catatan penting digarisbawahi, syarat sah kurban itu dihitung umurnya, bukan dihitung atau bukan dilihat dari giginya poel atau tidak. Karena ada di peternakan-peternakan tertentu yang dia itu makannya bukan hijauan, makanan-makanan kering, sehingga kambing itu sudah tua tapi giginya masih utuh, belum poel. Di sisi lain, kalau kita lihat di pasaran kambing, itu memang ada pedagang-pedagang yang nakal, itu masih belum waktunya, belum umurnya, giginya sudah dicabut. Biar apa? Biar harganya tinggi. Biasanya kalau di pasar itu gigi yang poel itu harganya lebih tinggi. Maka dipaksa untuk dicabut atau dikasih makanan-makanan yang keras. Jadi kambingnya poel. Jadi gitu ya. Tolong diperhatikan. Sekali lagi, poel tidak menjadi syarat sah kurban itu boleh sudah masuk atau tidak. Jadi yang dilihat umurnya. Yang tahu siapa umurnya, kita bisa mempertanyakan kepada pedagangnya. Misalkan pedagangnya ngapusi, ya kita serahkan kepada Allah. Karena kalau kambing, sapi itu nggak ada akte nikah kan, akte lahir ya. Jadi kita tidak bisa memastikan umur dari hewan itu. Kemudian berkaitan dengan ketentuan yang lain, yang paling dianjurkan sebagai hewan kurban yang pertama yaitu hewan yang paling gemuk dan sempurna. Kemudian hewan kurban yang lebih utama adalah onta. Ini memang ada perbedaan pendapat dari para ulama berkaitan dengan keutamaan itu, onta atau sapi atau kambing. Memang banyak perbedaan pendapat. Tapi kalau kita melihat di kitab-kitab fikih, itu yang paling afdol adalah domba. Kenapa? Karena syariat kurban ini dari Nabi Ibrahim akan menyembelih putranya, dan pada saat mau disembelih putranya digantikan dengan domba. Maka yang disunnahkan yang mendekati sunnah yaitu domba. Tapi untuk hewan ternak yang lainnya diperbolehkan. Untuk warna yang paling utama adalah polos putih, kemudian keabu-abuan, ada warna hitam di bagian mata. Ini sunnah, ciri-ciri sunnah dombanya Rasulullah. Kemudian berkaitan dengan jantan dan betina. Jadi yang perlu diperhatikan juga, kalau misalkan kita dari panitia, ada orang yang kurban membawa hewan kurban betina, itu diterima saja. Kenapa? Tidak ada syarat khusus harus jantan, tidak ada. Jadi betina pun boleh. Jadi pada saat ada yang mau menyalurkan hewan kurbannya sapi atau kambing, betina diterima saja. Gitu ya. Jadi tidak ada kekhususan berkaitan dengan kelamin jantan atau betina. Kemudian berkaitan dengan ketentuan hewan kurban yang lainnya, berkaitan dengan syarat sah atau cacat. Itu cacat ini menjadi 3 bagian. Ini yang harus diperhatikan, karena pada saat hewan yang sudah diserahkan kepada panitia, lebih afdolnya diperiksa dulu. Karena ada serah terima dari pengkurban dengan panitia. Diperiksa dulu apa yang perlu diperhatikan, yang perlu diperiksa. Yang pertama berkaitan dengan kesehatan hewan. Kesehatan di mata, kemudian di kaki. Yang terpenting juga mohon maaf, untuk jantan, hewan jantan itu diperhatikan kelaminnya, tidak ada cacat di kelaminnya. Kalau bahasa Jawanya itu sanglir. Ya, itu tolong diperhatikan. Karena biasanya memang ada hewan-hewan yang tidak sempurna. Kalau yang jantannya itu biasanya kemaluannya atau buah zakarnya tidak sempurna, cuma 1, maka sanglir.
Maka beberapa pendapat itu memang cacat yang tidak boleh. Tapi kalau memang dari kelahiran ada beberapa ulama yang membolehkan. Jadi juga diperhatikan. Yang pertama, cacat yang menyebabkan tidak sah untuk dikurbankan. Yang pertama, buta sebelah dengan buta yang jelas. Maksudnya benar-benar kita tahu, oh ini kelihatannya enggak mata yang satunya enggak fungsi. Maka tidak sah untuk dikurbankan. Sakit dan tampak sakitnya, misalkan sudah dikirim kondisinya ngelentruk, loyo dan lain sebagainya, yang kelihatannya oh ini sakit, ini enggak sehat, enggak seger. Kemudian pincang yang tampak pada saat kita jalankan kakinya tidak sempurna. Yang keempat, tua atau kurus. Biasanya yang amat sangat tua sekali itu ada kambing-kambing jantan yang biasa buat pemajak, buat pejantan. Itu sudah tua biasanya sudah tulang sumsumnya sudah tidak ada. Atau yang kurus sekali itu lebih afdol nanti dikomunikasikan dengan pihak pengkurban. Biasanya kan ada yang bawa datang ke sini sapinya itu sudah cungkring sekali gitu ya. Itu juga dikomunikasikan. Kemudian yang kedua, cacat yang menyebabkan makruh. Yang tadi tidak sah untuk dikurbankan. Yang kedua, cacat yang makruh untuk dikurbankan. Yang pertama, sebagian atau keseluruhan telinganya terpotong. Jadi salah satu penyakit dari hewan kambing itu biasanya telinganya itu luka. Karena kan kalau kita lihat di kandang tempat makan atau palungannya, pada saat dia makan telinganya itu nempel ke tempat makan. Itu biasanya ada virus, akhirnya telinganya itu bermasalah. Maka ada beberapa hewan yang telinganya bermasalah itu memang makruh. Atau memang ada yang dipotong karena sudah ada bakterinya, ada virusnya dan lain sebagainya, hanya dipotong, maka masih diperbolehkan. Jadi hitungannya makruh. Terus yang kedua, tanduknya pecah ataupun patah. Lah ini harus diperhatikan pada saat kita diberikan amanah sama pengkurban, kita juga harus memperhatikan pada saat di tempat yang sudah kita siapkan itu aman antara kambing satu dengan kambing yang lain, kemudian dengan besi, dengan kayu, barangkali dia berbahaya untuk tanduknya, tolong diperhatikan. Pada saat ada yang cacat, maka panitia kurban yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena sudah ada serah terima dari pengkurban. Kemudian yang ketiga, cacat yang tidak berpengaruh pada hewan kurban. Cacat yang tidak berpengaruh itu seperti misalkan ada hewan kurban yang habis terkena penyakit gatal, terus bulunya biasanya rontok, itu tidak ada masalah karena tidak ada pengaruhnya dengan daging yang akan dikonsumsi. Tidak ada masalah dengan penyembelihan. Jadi seperti itu. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan hewan-hewan kurban, larangan-larangan, syarat sah hewan. Barangkali pengalaman tahun lalu ada yang seperti ini, yang seperti itu. Ya. Perihal pembacaan doa tadi. Kan Allah mengatakan min atas nama yang mengkorbankan. Kalau sekiranya kita tidak mengetahui tidak tahu siapa dari siapa. Iya. Memang ada tempat-tempat tertentu yang biasanya mendapatkan amanah, cuma memang tidak jelas dari siapa-siapanya. Para ulama menjelaskan berkaitan dengan mengatasnamakan orang yang tidak diketahui keberadaannya atau siapa namanya, maka menggantikan dengan nama Abdullah, hambanya Allah. Jadi gitu. Misalkan kita tiba-tiba dapat kiriman hewan kurban dari pedagang pinggir jalan. Ini ada titipan kurban. Dari siapa saya tidak tahu, cuma suruh kirim ke sini. Sampai hari H, sampai penyembelihan tidak tahu siapa pengkurbannya.
Maka dari panitia bisa menyembelihnya dengan menamakan Abdullah. Abdullah maksudnya hambanya Allah. Insya Allah Allah Maha tahu siapa yang membeli kurban itu, siapa yang mengamanahkan kurban itu. Insya Allah pahalanya juga sampai kepada yang mengamanahkan. Jadi seperti itu. Menamakan Abdullah, hambanya Allah. Jadi seperti itu. Jelas nih? Kalau pakai misal dari kita atau dia pakai minna atau boleh. minna. Boleh. Jadi memang ada banyak pendapat dari para ulama berkaitan dengan penyembelihan, mengatasnamakan ini. Tapi yang paling mendekati yaitu Abdullah. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Perihal pembagian haji, ini kan sepertiganya itu disunahkan diberikan kepada pengurban. Tapi kalau seumpama begini Ustaz, di lingkungan kita itu mayoritas itu penduduknya membutuhkan. Kalau kita sebagai panitia itu mendahulukan kepada yang membutuhkan daripada pengurbannya itu bagaimana? Jadi warga di sekitar lebih membutuhkan daripada orang yang berkurban. Yang pertama yang perlu diperhatikan, mengambil sunnahnya dulu. Di kitab-kitab fikih para ulama bersepakat tidak ada perbedaan pendapat untuk yang disunahkan. Memang sepertiga bagian pengkurban boleh mengkonsumsinya sunnahnya. Tapi kalau misalkan kondisi di lapangan memang lebih membutuhkan daripada orang yang berkurban, maka paling tidak si pengkurban mengambil sedikit bagian. Jadi paling tidak mengambil sunnahnya sedikit, biarpun tidak sepertiga bagian. Tapi kalau memang kondisi di lapangan orang yang di sekitarnya benar-benar butuh, maka diperbolehkan untuk membagikan keseluruhan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi paling tidak kita menggugurkan sunnahnya dengan mengambil sedikit bagian. Dalam artian apa? Kita mengambil sunnahnya untuk menggugurkan, yaitu mengambil atau mengkonsumsi sebagian dari yang kita kurbankan. Jadi seperti itu. Tapi kalau memang kondisi di lapangan benar-benar tidak bisa, ini kondisi di lapangan ini benar-benar butuh, maka ya misalkan mau 100% dibagikan diperbolehkan. Jadi seperti itu. Tapi paling tidak kita harus mengambil sunnah. Karena setiap peribadatan itu ada rukunnya, ada larangan-larangan, termasuk ada sunnah. Sunnah ini untuk apa? Untuk menyempurnakan ibadah kita. Termasuk ibadah kurban ada sunnah-sunnah yang bisa kita praktekkan, kita amalkan, maka paling tidak kita bisa mengambil bagian dari sunnah itu. Ngaten iki. Ngaten. Distribusi. Selama ini pengurban itu juga terlibat panitia. Iya. Panitia. Kulit biasanya itu tidak dibagikan, dipotong-potong langsung dibagikan gitu, utuh, itu dijual panitia untuk kas masjid juga. Bagaimana Ustaz untuk pendistribusiannya menjual, karena pengorban dari panitia menjual itu gimana? Iya. Jadi yang pertama berkaitan dengan pendistribusian, itu yang harus dipisah antara yang bersangkutan ini menjadi panitia dan yang bersangkutan ini menjadi pengkurban. Jadi harus dipisahkan. Jadi pada saat menyembelih hewan kurban atas nama orang ini, misalkan namanya Abdullah, maka sebagian dulu dikeluarkan sebagai sunnah bahwa sepertiga atau sebagian dari hewan kurbannya menjadi hak pengkurban untuk dikonsumsi. Dikeluarkan dulu. Setelah itu biasanya kalau pengalaman di lapangan ya, saya kurang tahu kalau di sini. Biasanya kan panitia sudah dipisahkan, nanti terakhir bersih-bersih semuanya, sebelum pulang baru dibagikan. Maka itu jatahnya sebagai panitia. Jelas ya, harus dipisah dulu antara sunnah
pengkurban mengambil jatahnya dan yang bersangkutan menjadi panitia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kulit. Kulit ini kalau memang mau dijual itu diperbolehkan, tapi akadnya tidak untuk membayar orang yang penyembelih atau petugas. Atau misalkan kalau kita di sini tidak pakai jagal, tidak pakai petugas, kita pakai panitia misalkan, maka tidak menjadi bagian untuk akad membayar atau apa ya bahasanya ya, dibagikan ke panitia, intinya gitu. Jadi tidak boleh. Tapi kalau misalkan dibagikan untuk kas masjid atau di sini ada yayasan, ada TPQ, itu beda lagi ceritanya. Jadi yang terpenting akadnya, tidak untuk digunakan untuk membayar jasa. Jadi seperti itu. Memang pada umumnya termasuk di masjid-masjid besar yang kami ketahui, kulit itu dijual kemudian dimasukkan di kas masjid untuk operasional kegiatan masjid, kegiatan dakwah atau kegiatan sosial. Tapi ada yang seperti ini, pengalaman kami di salah satu pondok di Batu. Jadi kulit kepala kaki dijual. Karena kepala dan kaki sapi biasanya itu nggak ada yang ngopeni. Di kota-kota atau di perumahan-perumahan itu kalau kepala dan kaki sapi itu nggak ada yang ngopeni. Sama mereka dijual. Setelah dijual, uangnya dibelikan emas. Ya, emas. Nanti dapat berapa gram. Kemudian nanti tahun yang akan datang, emas itu dijual untuk operasional kurban tahun yang akan datang. Jadi untuk kurban dikembalikan ke kurban. Kenapa? Kan butuh operasional. Seperti untuk kresek, packing dan lain sebagainya. Kan yang seperti itu kan dibutuhkan. Pisau itu kan dibutuhkan. Itu salah satu terobosan yang saya ketahui dari salah satu pondok besar yang ada di Batu. Dengan cara seperti itu. Jadi tidak dimasukkan ke masjid. Mereka kepingin memisahkan antara operasional kurban, panitia kurban dengan operasional masjid. Biar tidak campur, tidak ada apa ya, khilaf. Jadi kadang kan biasanya ada berkaitan dengan uang itu kan ada selisih dan lain sebagainya. Itu takutnya kan seperti itu. Jadi uangnya dipisahkan. Jadi barang-barang yang bisa dijual seperti kulit dijual sama mereka karena nggak ada yang ngopeni. Kepala, kaki sapi itu kan memang ada tempat-tempat tertentu yang tidak bisa ngopeni, daripada dibuang, daripada ini dan sebagainya, sama mereka dijual. Dijualnya sama siapa? Sama memang penjual, bukan sama jagal. Kalau sama jagal takutnya nanti akadnya beda lagi. Sama tukang potong kan biasanya akadnya beda lagi. Sama mereka dijual, dibelikan emas, dapat berapa gram, disimpan sama panitia kurban. Nanti tahun yang akan datang dijual lagi emasnya, uangnya untuk operasional kurban yang akan datang. Jadi seperti itu. Ngatain nggih, ada yang lain ada yang mau dari akhwat mungkin, dari ibu mungkin, mbak-mbaknya ada yang mau tanyakan? monggo. Ya. Kalau seumpamanya tadi yang kulit kaki dijual, tapi uangnya itu kita berikan kepada yang membutuhkan. Seumpama gini, di masjid ini ngover istilahnya satu desa. Nah, ternyata waktu hari hanya daging itu nggak tersalurkan full. Jadi tersisa beberapa RT itu yang warganya kurang. Nanti hasil dari penjualan kulit atau kepala atau kaki itu nanti dikasihkan yang belum dapat daging itu. Jadi hasil dari penjualan itu kalau bahasa umumnya untuk kegiatan sosial, kan gitu kan? Karena ada yang tidak mampu.
kemudian disalurkan untuk kegiatan sosial. Itu diperbolehkan. Jadi kegiatan yang sifatnya umum, tidak ada sangkut pautannya dengan bayar membayar atau jasa penyembelihan kurban, itu diperbolehkan. Gitu ya. Jadi setelah kita jual, kemudian kalau bahasanya di tempat yang lain itu tasakuran, kan biasanya ada panitia kurban, pembubaran panitia, kemudian hasil penjualan kulit itu disantunkan kepada, mungkin ada salah satu atau beberapa panitia yang membutuhkan karena secara finansial tidak mampu memberikan santunan, itu diperbolehkan. Misalkan atau kita ngundang anak yatim, beberapa anak yatim kita berikan, mungkin di kanan kiri masjid ada anak yatim atau yatim piatu, di pembubaran panitia dibagikan, itu diperbolehkan. Jadi yang sifatnya tidak ada sangkut pautannya dengan kurban, membayar jasa kurban, itu diperbolehkan. Ngoten nggih. Oke. Terus yang lain ada yang mau tanyakan? Kalau nggak ada saya lanjutkan sedikit. Akhwat mungkin, nggak apa-apa tanya aja. Monggo. Jelas ya? Masih jelas. Oke. Saya lanjutkan, ini bab yang terakhir. Ini yang perlu diperhatikan karena sedikit berkaitan dengan panitia kurban. Tuntunan penyembelihan kurban. Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, syarat hewan kurban. Jadi pada saat jenengan ditunjuk sebagai panitia kurban, harus tahu syarat sah hewan kurban itu sendiri. Jadi pada saat ada sahibul kurban, orang yang berkurban datang ke jenengan menyerahkan hewan kurbannya, maka jenengan harus sudah paham, oh ini sudah sah dikurbankan, oh ini tidak sah karena ada faktor-faktor yang mengakibatkan hewan tersebut tidak sah. Yaitu hewan tersebut masih dalam keadaan hidup ketika penyembelihan, bukan dalam keadaan bangkai. Ini yang sangat amat tidak terjadi di kalangan kita. Karena di daerah tertentu masih ada teman-teman yang masih mau menerima hewan yang sudah menjadi bangkai. Dalam artian apa? Pada saat proses pengiriman hewan itu sudah tidak bernyawa, kemudian diserahkan ke panitia atau orang yang menyalurkan hewan kurban, maka hal itu harus benar-benar kita tegas untuk menolaknya. Kemudian yang kedua, syarat orang yang akan menyembelih. Ini yang perlu diperhatikan. Yang pertama, berakal baik laki-laki dan perempuan. Karena kita sebagai panitia kurban, yang perlu diperhatikan yang pertama, orang yang akan menggorok hewan kurban itu yaitu berakal laki-laki maupun perempuan. Jadi perempuan boleh, karena di daerah-daerah tertentu termasuk di Timur Tengah itu perempuan-perempuan itu juga menyembelih hewan kurbannya, dan termasuk disunahkan memotong hewannya sendiri. Jadi diperbolehkan laki-laki maupun perempuan untuk memotong hewan kurban. Kemudian sudah balik ataupun tidak balik tapi sudah berakal. Yang kedua, menyembelih yaitu orang yang muslim taat beribadah, terutama sholat 5 waktu. Jadi ini menjadi catatan penting buat panitia kurban. Siapa yang ditunjuk sebagai eksekutor penyembelihan, orang yang menggorok hewan kurban, itu harus benar-benar orang yang sholat 5 waktu tidak bolong. Kenapa? Karena berkaitan dengan hewan yang akan disembelih itu menjadi sah, halal, atau menjadi bangkai. Maka tidak sembarangan. Pada saat siapa yang akan memotong, kita benar-benar tahu
oh fulan ini sholatnya 5 waktu. Lebih-lebih kalau misalkan sholat 5 waktunya di masjid. Tapi kalau misalkan oh tidak, sebagian waktu tidak bisa di masjid, tapi kita memiliki keyakinan bahwa orang tersebut sholatnya 5 waktu, tidak ada kelewatnya, tidak ada bolongnya, maka boleh. Jadi itu harus diperhatikan panitia kurban, jangan sampai dilewatkan hal ini. Kemudian selain orang yang sholat 5 waktu, sembelihan ahlil kitab itu diperbolehkan, Yahudi dan Nasrani. Tapi Yahudi dan Nasrani pada saat nyembelih itu benar-benar pada saat penyembelihannya harus diperhatikan, menyebut nama yang lain atau tidak. Misalkan dengan menyebut nama Yesus kemudian menyembelih, maka sembelihannya tidak sah, maka itu menjadi bangkai. Jadi seperti itu. Kenapa? Karena di perumahan-perumahan besar yang ada muslim dan non muslim, biasanya mereka yang non muslim ikut gabung untuk panitia penyembelihan, seperti di Tidar, di Dieng. Itu biasanya seperti itu, non muslim ikut gabung. Dan beberapa mereka diberikan kesempatan untuk menyembelih. Yang perlu diperhatikan, non muslim dia termasuk ahlil kitab atau tidak. Yang kedua, pada saat penyembelihan dia menyebut selain nama Allah atau tidak. Kalau misalkan tidak ada menyebut nama selain Allah, maka sah. Makanya dia tidak menyebut apa-apa, karena dia ahli kitab, kan tidak mungkin membaca bismillah atau dan lain sebagainya, kan tidak. Yang terpenting dia tidak menyebut nama-nama yang lain, seperti misalkan nama Tuhannya mereka Yesus, atau misalkan Lata, Uzza, Mana, itu kan nama-nama Tuhan-Tuhannya mereka. Maka pada saat dia menyebutkan nama-nama itu, maka tidak sah, menjadi bangkai. Jadi itu. Saya kembali ke panitia kurban, benar-benar diperhatikan siapa orang yang akan menjadi eksekutor penyembelihan. Pastikan yang pertama sholatnya 5 waktu, tidak ada bolong, tidak ada terlewatkan. Kemudian yang kedua, tidak minum minuman keras. Kenapa? Sholatnya lempeng, tapi kadang yojek acara tingtung, kan seperti itu. Maka beberapa pendapat dari ulama tidak sah. Kenapa tidak sah? Sholat aja, sholatnya 5 waktu. Pada saat dia minum minuman keras, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari, atau dalam riwayat lain 40 waktu sholat. Kan seperti itu. Berarti sholatnya tidak jangkep, maka tidak boleh ada pemotongan siapapun itu. Kemudian yang ketiga, menyebut nama Allah ketika menyembelih. Ini sudah jelas. Kemudian yang selanjutnya, syarat alat untuk menyembelih. Jadi yang pertama tadi siapa orang yang memotong. Yang selanjutnya ini syarat alat untuk menyembelih. Yang pertama, menggunakan alat potong baik dari besi atau lainnya. Tolong diperhatikan tajam dan tumpulnya untuk hewan kurban tidak merasa tersakiti. Dan larangan untuk alat potong itu tidak menggunakan tulang, kuku, ataupun gigi. Ini dibahas, memang ada bab tertentu membahas tentang ini. Kenapa? Karena orang-orang terdahulu itu alat potongnya pakai tulang hewan. Jadi misalkan pakai tempongnya sapi itu ditajemi, kemudian dibuat alat potong. Maka alat potong itu tidak boleh diambil dari tubuh makhluk hidup, seperti kuku, seperti tulang, seperti gigi, itu tidak boleh. Untuk yang lainnya, misalkan besi, pakai kayu dan lain sebagainya, itu diperbolehkan. Yang terpenting diperhatikan ketajamannya agar hewan yang akan kita potong tidak merasa tersakiti. Kemudian yang keempat, adab dalam menyembelih hewan. Yang pertama, berbuat baik terhadap hewan, maksudnya tidak dengan kasar
dengan tidak memukul, dengan tidak menyeret. Kemudian membaringkan hewan di sisi sebelah kiri, lambung menempel dengan tanah. Jadi posisinya pipi, lambung ini di sebelah kiri. Kemudian menghadap ke kiblat. Dengan bahasa lain, tangan kiri kita itu memegang bagian leher atau janggut hewan yang akan kita potong. Kemudian menghadap ke arah kiblat dan mengucapkan tasmiyah atau basmalah dan takbir. Saya ulang, berkaitan dengan adab menyembelih, membaringkan hewan ke sisi sebelah kiri. Jadi pipi hewan kurban termasuk lambung itu nempel ke tanah. Kemudian tangan kiri kita berada di leher atau janggut hewan yang akan kita potong. Kemudian menghadap kiblat dan mengucapkan basmalah maupun takbir. Sampai di sini jelas? Ada yang mau ditanyakan? Real pipi yang menempel itu. Dan terkadang kalau kepala sapi itu harus dihadapkan ke atas. Ya. Jadi berkaitan dengan pipi yang menempel ke tanah, ini hanya pengarahan dalam kitab-kitab fikih untuk posisi hewan itu dibaringkan ke samping kanan atau ke samping kiri. Jadi untuk memudahkan, biasanya di banyak riwayat itu menjelaskan seperti itu. Jadi kondisi kambing ditempelkan di sebelah kiri tanah. Itu sebenarnya pengkiasan aja. Jadi tidak keharusan. Cuma posisinya memang harus menghadap kiblat dari posisi kiri. Tapi untuk posisi pipinya harus menempel itu tidak. Dalam riwayat-riwayat lain selain berkurban, misalkan seperti di multazam. Multazam itu disunahkan menempelkan pipi, telapak tangan, dada itu ke pintu Ka'bah. Itu sebenarnya mengkiaskan. Kondisi yang sekarang kalau kita misalkan mau ke multazam dengan kondisi yang seperti itu amat sangat tidak mungkin karena kan sangat ramai sekali. Maka di situ hanya pengkiasan, memberikan contoh cara untuk posisi di multazam, tapi tidak harus seperti itu. Sama halnya juga membaringkan hewan kurban. Jadi posisi tubuh bagian kiri berada di bawah. Jadi bahasa umumnya seperti itu. Kemudian kita menghadap kiblat. Karena pada saat kita memposisikan samping kanan di bawah, itu mempersulit kita pada saat akan memotong. Itu akan sulit. Tapi kalau posisi sebelah kiri berada di bawah, maka memudahkan kita untuk eksekutor pemotongan. Jadi seperti itu, jelas ya. Yang lain? Ya. Jadi hewan sekaligus pemotongnya menghadap kiblat. Dalam riwayat lain pada saat kita kondisinya tidak memungkinkan, misalkan tempat yang akan kita gunakan untuk pemotongan tidak menghadap kiblat, maka setidaknya membelakangi kiblat. Jadi posisinya membelakangi kiblat. Kalau tidak memungkinkan, karena saya pernah kondisinya di salah satu masjid yang tempat pembuangan darahnya atau juglangannya itu posisinya depannya ini sudah ada tiang. Jadi kalau misalkan kita mau menghadap ke kiblat itu sangat susah sekali, tidak mungkin. Maka saya menanyakan ke beberapa guru kami, termasuk pada saat di Madinah di pintu 19 kan ada kajian bahasa Indonesia itu kan ya. Saya tanyakan berkaitan dengan sunnah kurban, fikih kurban. Maka kalau memang tidak memungkinkan, kondisi di lapangan tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat atau Ka'bah,
maka kita membelakangi, jangan menghadap ke posisi yang lain. Tapi upayakan biarpun kita tidak patokannya sama lubang, kita tetap menghadap ke kiblat, gitu ya. Misalkan lubangnya sangat mepet dengan tembok atau tiang, maka kita tidak patokan dengan lubang, agak mundur, yang terpenting bisa menghadap ke kiblat. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, ya kita membelakangi. Jadi seperti itu. Tetap posisi kiri, hewannya, kepalanya posisi kirinya di bawah, kan menghadap sana. Jadi kita potongnya dari sini, menghadapnya ke membelakangi kiblat. Kenapa? Sama halnya seperti, mohon maaf, WC. WC kan dilarang menghadap kiblat. Dan kalau bisa jangan membelakangi kiblat juga. Maksudnya apa? Posisinya ke arah yang lain saja. Setelah kita baca secara detail, kalau kita menghadap kiblat, itu nanti berhadapan dengan Ka'bah. Tapi pada saat kita membelakangi kiblat, karena bumi ini bulat, nanti kita bakal ketemu dengan kiblat yang sama. Jadi dengan Ka'bah yang sama. Paham ya maksudnya kan? Bumi ini bulat. Pada saat kita menghadap kiblatnya di sini, gitu kan? Dan kita membelakangi sana, karena bumi ini bulat, kita akan berhadapan juga dengan Ka'bah atau kiblat. Jadi seperti itu. Lebih baik untuk, mohon maaf, untuk WC menghadap ke posisi yang lain. Jadi pengkiasannya, penjelasan detailnya seperti itu. Jelas ya? Tidak memungkinkan. Di tempat kami kayaknya nggak menghadap ke kiblat. Jadi kalau dipaksakan menghadap ke kiblat itu posisinya kurang lebar. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk tempat-tempat bisa dikatakan lebarnya itu kurang lebih 4 meter. Nah, untuk ke arah kiblatnya itu tuh yang panjang sebenarnya. Nah, kalau dibentuk seperti ini tuh tidak memungkinkan untuk merobohkan. Jadi dari dulu itu kita menghadapnya ke utara. Kepalanya yang ke kiblat. Kepalanya kan gini. Jadi arahnya yang itu. Nah, gini. Itu kan posisinya. Terus kepalanya ke sana. Arahnya ke sana. Tapi kita posisinya bolehnya juga arahnya ke sana. Tapi posisi kepala masih bisa memungkinkan ke kiblat. Misalkan. Kepalanya kan deglek. Degleknya ya ke sana kan. Masih bisa kan? Ya. Jadi memang kondisi-kondisi tertentu, memang saya menemui beberapa masjid mushola atau mungkin di pondoknya antum, tempat penyembelihan tidak memungkinkan untuk menghadap ke kiblat karena kondisi lapangannya tidak memungkinkan, gitu ya. Dimaksimalkan paling tidak, misalkan kalau badannya tidak bisa menghadap ke kiblat, maka leher atau kepalanya bisa dihadapkan ke kiblat. Minimalkan seperti itu. Kenapa? Karena kondisinya sudah tidak memungkinkan. Insyaallah Allah Maha mengetahui kondisinya seperti apa. Kita tidak membuat-buat, tidak membikin-bikin, tapi kondisinya memang yang seperti itu. Insyaallah gitu. Jelas ya? Insyaallah kurang lebih berkaitan dengan fikih. Jadi fikih itu saya ulangi lagi, fikih kurban itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, kita sebagai amil, sebagai panitia, orang yang menerima amanah kurban, fikihnya terpisah dengan orang yang berkurban. Itu beda. Karena berkaitan dengan orang yang berkurban ini lebih detail dan lebih panjang. Siapa yang berhak berkurban, dari mana sumbernya, bagaimana cara pemilihan hewan kurbannya, dan seterusnya. Kita tidak membahas itu karena kita sebagai panitia kurban, yang kita bahas tadi berkaitan dengan adab-adab, kemudian bagaimana kita menerima hewan kurban sebagai pengamanah, kemudian bagaimana adab pada saat pemotongan, bagaimana kita harus membagikan hewan kurbannya, dan seterusnya. Kurang lebihnya seperti itu saya bagikan buku saku kurban. Itu insya Allah di sana ada detail berkaitan dengan fikih kurban, kemudian ada dasar-dasarnya juga,
termasuk yang di belakang ada tanya jawab berkaitan dengan kurban yang umum di masyarakat. Nanti sambil dibaca-baca, sambil mempersingkat waktu, mumpung masih jam 10, kita langsung ke lapangan, kita praktek berkaitan dengan penyembelihan hewan kurban. Bagaimana cara memotong, membaca doanya, kemudian menguliti, sekaligus sampai nanti kita sebelum pendistribusian. Jadi seperti apa? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti mungkin ada yang mau ditanya-tanyakan sambil di lapangan, kami persilahkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.